Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan presentasi pada siang hari ini. Saya atas nama Adam Saputra mewakili kelompok 4 dengan anggota kelompok Aisyah Satifa, Anissa Diana Putri, dan Alfia Mai Hidayati. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Saya akan mempresentasikan tentang rencana pengembangan sekolah SDN 2 Cipete. Rencana pengembangan sekolah merupakan suatu rencana yang disusun untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam rangka mengembangkan sekolah supaya sekolah tersebut memiliki kualitas dan mutu pendidikan yang tinggi. Rencana pengembangan sekolah dituangkan di dalam 3 program, yaitu program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Yang pertama adalah program jangka pendek. Program jangka pendek ini meliputi pengembangan partisipasi masyarakat terhadap penyusunan rencana pengembangan sekolah. Jadi di dalam menyusun rencana pengembangan sekolah ini harus mengikut sertakan masyarakat untuk menetapkan tujuan diadakan suatu rencana pengembangan sekolah ini. Kemudian rencana pengembangan sekolah ini dilaksanakan pada awal semester. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama adalah strike atau kekuatan, yaitu memungkinkan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah untuk memajukan dan mengembangkan sekolah tersebut. Kemudian meningkatkan minat baca peserta didik. Dengan adanya program atau kegiatan yang dikeluarkan oleh sekolah tersebut yang disusun di dalam RPS tersebut, maka siswa akan memiliki minat baca yang tinggi karena disediakan sebuah literatur untuk membaca seperti perpustakaan dan ruang baca lainnya. Kemudian weakness atau kelemahannya, yaitu belum ada wadah untuk mengembangkan kegiatan. Karena di dalam melaksanakan suatu kegiatan itu harus ada wadah sebagai tempat untuk menampung, mengelola, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian memerlukan biaya atau anggaran yang cukup besar, karena untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program harus didukung dengan anggaran atau dana untuk dapat terlaksananya kegiatan tersebut. Kemudian opportunity atau peluang, yaitu memungkinkan adanya bantuan dari pemerintah. Dengan adanya rencana program yang dikeluarkan melalui rencana pengembangan sekolah, maka diharapkan pemerintah bisa mengeluarkan anggaran untuk membiayai atau mendanai program kegiatan sekolah tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian adanya kerjasama antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Karena dalam menyusun rencana pengembangan sekolah ini melibatkan orang tua siswa sebagai faktor pendukung dapat terlaksananya program pengembangan sekolah tersebut. Kemudian ancaman atau dalam bahasa Inggrisnya itu threat, yaitu meningkatkan yaitu adanya kompetensi siswa dan guru yang semakin ketat. Kemudian program jangka menengah.
Program jangka menengah ini merupakan program yang dilakukan pada awal semester tahun pelajaran tersebut berlaku. Tujuannya yaitu meningkatkan dan mengembangkan kemandirian guru dalam pengembangan profesionalisme guru. Jadi tenaga pendidik atau guru itu harus memiliki sikap profesionalisme supaya proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut bisa berjalan dengan baik, efektif untuk menghasilkan kualitas pendidikan dalam rangka mengembangkan sekolah tersebut. Kemudian menciptakan sekolah yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengan sekolah yang sehat, cerdas, dan produktif tersebut, maka pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut dapat berjalan secara efektif dan kondusif, serta siswa merasa nyaman, tentram dalam menerima materi yang diajarkan oleh guru. Kalau sekolah tersebut misalkan kumuh, tidak terurus, maka tentu saja akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut. Oleh karena itu, ini merupakan sangat penting untuk diperhatikan juga di dalam menyusun rencana pengembangan sekolah. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama adalah strike atau kekuatannya, yaitu membangun kemandirian sekolah dalam melaksanakan visi dan misi sekolah. Jadi melalui program perencanaan pengembangan sekolah tersebut, visi dan misi sekolah dapat berjalan secara efektif. Kemudian kelemahannya yaitu pengembangan sarana dan prasarana membutuhkan biaya yang sangat besar. Dalam mengembangkan sarana dan prasarana tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kemudian peluangnya yaitu peran kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi guru dan kepala sekolah itu sama-sama meningkatkan kompetensinya. Kemudian ancaman. Di bagian ancaman ini merupakan misalkan kurangnya keefektifan guru dalam melaksanakan pembelajaran karena belum ada penanganan khusus terhadap pembinaan guru-guru yang memiliki kreativitas atau kompetensi yang rendah. Kemudian program jangka menengah. Program jangka menengah, adapun analisis SWOT-nya yaitu yang pertama adalah kekuatan atau strength, yaitu penguasaan kepala sekolah dalam aspek evaluasi dan pembangunan pembelajaran yang bersifat PAIKM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Melalui pembelajaran PAIKM ini diharapkan maka proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik dan siswa senang untuk belajar. Kemudian penggunaan media informasi dan teknologi dalam proses pembelajaran. Di dalam pembelajaran tersebut diterapkan teknologi oleh guru supaya materi yang disampaikan oleh guru tersebut bisa tersampaikan atau bisa diterima oleh siswa dengan baik. Kemudian weakness atau kelemahannya yaitu guru dan siswa masih banyak yang belum bisa menggunakan media informasi dan teknologi, misalkan komputer. Maka hal ini bisa memicu terjadinya penghambatan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian belum ada tenaga kesehatan secara menetap di sekolah. Kemudian yaitu peluang, yaitu mendorong munculnya kursus oleh siswa
terhadap media dan teknologi pembelajaran yang digunakan di kelas, sehingga mendorong siswa untuk bisa memiliki media-media pembelajaran seperti laptop dan lain sebagainya. Kemudian ancaman yaitu dampak media pembelajaran informasi dan teknologi ini harus benar-benar dikontrol oleh siswa, oleh guru, dan orang tua supaya anak-anak bisa menggunakan media ini sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan tempatnya. Karena banyak anak-anak yang belum bisa menggunakan teknologi sesuai dengan yang diharapkan. Supaya tidak menyalahkan teknologi tersebut, maka dibutuhkan bimbingan oleh pihak sekolah terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi tersebut. Karena kita ketahui bahwa penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran ini memang memiliki dampak yang besar, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Salah satu dampak positifnya yaitu bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.